Oke, kita lanjut tentang ini ya, dua fase dalam pengilahian kodrat manusia di dalam Kristus. Nah, kemarin kita sudah belajar apa tujuan dari inkarnasi. Apa tujuannya? Hmm? Keselamatan. Itu artinya apa kalau keselamatan? Pemulihan kodrat manusia. Berarti kalau pemulihan ada yang sakit ini, ada yang rusak ini. Apanya? Kodrat manusia disebutnya oleh dosa dan maut ya. Nah, sehingga ada inkarnasi. Inkarnasi itu Kristus, firman Allah itu jadi manusia. Nah, kok dia harus jadi manusia? Supaya menyembuhkan kodrat manusia. Supaya dia bisa mengambil kodrat manusia dan dia sembuhkan. Nah, ini pesan inti dari Injil. Keselamatan inkarnasi. Nah, ini yang kita harus, yang kenapa kalian tuh belajar di sini, lalu kita disuruh untuk jadi pemimpin, pengikut Kristus, melayani, memimpin orang lain ikut Yesus. Ya, supaya orang tuh sadar, tahu tentang ini. Ya, tahu tentang ini, tujuan inkarnasi. Ya, supaya banyak orang, semakin banyak orang itu tahu bahwa kodrat mereka perlu disingkirkan dari maut, perlu diselamatkan dari siksaan musuh, perlu dipulihkan, perlu mengalami yang namanya pengilahian atau teosis. Dan itu sudah ada Kristus yang melakukan. Nah, ini yang kita mesti, itu jangan lupa kita eh, beritakan ya. Nah, tetapi sekolah ini juga, atau saya mengajarkan kalian juga eh, apa ya, selalu ada yang manusia itu kan tiga hal, heart, head, hand. Ya, secara head, teologinya, saya sudah katakan, kalian belajar teologi, berarti belajar tentang Kristus. Sehingga di sini ya memang sekolah tinggi teologi. Ada aturan main, ada aturan pemerintahnya, ya undang-undangnya, peraturan-peraturan menterinya gitu. Akreditasinya kita harus ikuti. Tapi ini bukan semacam hanya sekolah tinggi saja. Tapi ada kata teologinya. Teologinya itu artinya apa? Artinya kamu belajar tentang Allah. Nah, Allah itu nggak kelihatan kan? Allah itu kamu nggak tahu kayak gimana wujudnya. Allah itu nggak pernah menampakkan dirinya sama kamu. Kamu nggak pernah lihat Allah. Tapi kok kamu mau belajar teologi, mau belajar tentang Allah? Ya, karena Allah menyatakan dirinya di dalam Kristus. Sebab apa? Kristus itulah gambar nih Allah. Ya, Kristus itulah rupanya Allah. 1 Yohanes 1 ayat 18 itu. Ya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa selain anak yang ada di pangkuan. Oke, coba baca Lestari ini. Yohanes 1 ayat 18. 1 ayat 18 yang mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah seperti anak tunggal Allah yang ada di Tuhan Bapa, dialah yang menyatakan. Nah, hah? Jadi Oh, udah ya.
Terus tadi baca ulang. Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakannya. Nah, itu. Dialah yang menyatakannya. Bentar ya. Oke. Nah, tadi kalau Yohanes 1 ayat 18 mengatakan hanya Kristus yang bisa menyatakan tentang Allah. Berarti kalau kamu belajar teologi, ya belajar tentang Allah. Dan Allah itu hanya bisa dikenali melalui Kristus. Ya, yang sudah ada nubuat-nubuatnya, bayangannya di PL. Sekarang dia datang di dalam PP. Ya, kita tahu, karena kalian belajar tuh Alkitab, kalian belajar itu tema-tema teologinya atau doktrinnya tentang Kristus itu semua. Ya, sebab dialah gambar Allah, firman Allah, logo Allah yang menyatakan siapa Allah itu. Nah, kenapa kok kita perlu tahu tentang Allah? Ya, kok kita perlu tahu tentang Kristus? Ayo, jawabannya apa? Iya, karena kita dicipta menurut gambarnya. Nah, jadi ngapain saya perlu tahu tentang Allah? Kalau perlu tahu tentang Allah, lalu bagaimana? Lewat Yesus. Tadi untuk apa? Ini kembali ke kita. Ini penciptaan lagi. Kita manusia dicipta menurut gambar Allah. Ya, ada gambar Allah. Nah, kita dicipta menurut pola itu. Oke. Nah, gambar Allah itu adalah Kristus itu sendiri ternyata. Ya, kamu minum aja. Ya, gambar Allah itu adalah Kristus itu sendiri. Jadi kita belajar tentang Kristus, kamu belajar tentang dirimu sendiri sebetulnya. Ya, siapa kamu? Itulah yang kamu pelajari di dalam gambar. Nah, kamu kalau nggak lihat gambar Kristus itu, gambar Allah itu, kamu nggak tahu. Nah, jadi kita perlu belajar tentang teologi. Jadi dari sini ditambah. Nah, ini saya udah jelaskan ya. Gambar adalah Kristus. Ya, gambar Allah adalah Kristus, rupa Allah itulah Kristus. Oke. Nah, di sini kamu belajar gambar itu berarti kamu belajar ini teologi. Oke. Nah, waktu kamu belajar, kamu makin mengenal diri. Mesti ngapain ini supaya mencapai di sini. Itulah sebabnya kamu hari ini belajar tentang misa. Karena dia mengajarkan kita cara ke sini. Ya, belajar tentang misa. Tapi misa mengajarkan bukan misanya, tapi Kristusnya. Kamu baca ini, kamu bukan semakin ngerti siapa misa, enggak. Tapi semakin ngerti dia itu. Ya, sama kamu baca kitab suci, misalnya Rasul Paulus, kitab Paulus ya, surat Roma, baca kitab Musa. Kamu bukan semakin paham siapa Musa, tapi siapa makin paham. Kamu makin paham gambar Allah, makin paham tentang Kristus, dan makin paham tentang diri. Ya, nah sama. Jadi kita kalau baca misalnya seperti ini, tujuan dari inkarnasi. Lalu
bisa mengatakan untuk pemulihan kodrat. Apa kamu semakin mengenal Nisa? Ya, kamu mengenalnya dia punya pemikiran yang kalem. Ya kan? Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah, iya, kamu mengenal Kristus ini. Ini kamu mengenal diri. Ya, tapi di dalam belajar ini, kita akan pakai berbagai tokoh, Nisa, Masius, dan sebagainya. Tapi tujuannya bukan untuk hanya tahu pemikiran Nisa, ini. Tapi tujuannya adalah tahu tentang Kristus. Karena itulah tujuan belajar teologi. Kamu ngerti dikit. Ya. Nah, makanya kamu akan belajar banyak hal di sini. Teologi itu banyak sekali. Ada teologi timur, ada dari barat. Barat itu dari Agustinus, Ambrosius. Saya juga sering bagi itu. Ya, dari timur itu seperti Nisa, Chrysostom, Maximus. Nah, itu tokoh-tokoh besar yang sudah menggumuli ini. Nah, kita belajar dari mereka. Tapi nggak cukup hanya belajar dari mereka. Kalau kamu tidak mengerti siapa Kristus, nah, ini fondasinya di sini. Ya. Nah, itulah sebabnya saya suruhkan itu banyak belajar daripada kamu cuma lihat konten-konten TikTok yang ada isinya sebetulnya. TikTok itu cuma candu meracuni doang. Yang sebagai besar 90% itu isinya itu nggak ada gunanya. Ya, ya kecuali kamu mau jadi content creator, nanti kamu susun visi kamu apa? Saya kapan ada fast? Jadwal fast saya kapan? Hari apa? Senin tanggal berapa? Itu udah ditempel tuh jadwalnya. Sudah. Oke. Ya, saya Tanggal 14 Oktober Pak. Iya, saya dikasih tahu loh. Itu yang hari kan? Dicek kok. Ya, kalau satu Maret saya dicek Pak. Bukan yang saya jadi review hari. Oh, tanggal 14 Oktober. 14. Oke, ini ya, nanti kita mau belajar tentang visi. 3 hal yang utama. Kamu harus bisa rumuskan visi hidupmu, tapi sesuai dengan pola ini, formasi ini. Ya, kita harus 3 hal, apa yang fashionable, strength, and economy. Nah, 3 ini. Kamu passion, bergairah, yang menjadi kekuatanmu, dan menopang hidup. Ya. Gairah, kekuatan, ekonomi atau penopang. Nah, tapi titik ini yang ada 3 unsur ini adalah menjawab ini. Ya, menjawab ini. Tercapai ini tujuan inkarnasi. Karena kalau kamu jadi orang kaya seperti Tuhan bilang, itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Atau kamu jadi orang yang sukses, orang yang berhasil, menjadi pemimpin yang hebat, misalnya. Tapi kalau ini nggak tercapai, apa tujuan inkarnasi? Pemulihan dari gambar jadi rupa. Ya. Nah, dari fondasi mencapai rupa. Nah, di sininya ada namanya jalan meditasi. Nah, di sini teosis. Rupa. Fondasinya kamu belajar.
Habis itu kamu masuk level yang kedua, purifikasi. Ya, nanti dari purifikasi dikembangkan lagi jadi ada namanya iluminasi. Lalu nanti teosis. Jadi 4 ya. Tadi purifikasi, iluminasi, teosis. Oke. Fondasi ini berarti kamu belajar. Contoh hari ini kamu belajar teologi, itu fondasi. Ya. Tapi nggak cukup, harus masuk purifikasi. Nah, purifikasi itu apa? Pemurnian. Ya. Pemurnian itu apa? Pemurnian itu apa? Ada mulai dari skesa, terus kebacakan, terus purifikasi. Ya kan? 3 ini. Purifikasi itu 3. Jadi nggak tiba-tiba purifikasi. Kamu harus melalui namanya tahap askese dulu, latihan. Baru bajikan. Baru purifikasi. Ini yang saya terus ulangkan. Saya nggak lupa. Itu tujuan inkarnasinya apa tadi? Tujuan inkarnasinya apa? Pemulihan. Pemulihannya di mana? Di sini. Purifikasi. Nah, skese, kebajikan, purifikasi. Dan kebajikan ini ya, dikatakan oleh Rasul Petrus dimulai dari iman. Iman itu kebajikan. Tambah kebajikan. Tambah pengetahuan. Tambah penguasaan. Tambah kemurahan. Tambah kasih. Ya, kalau Yakobus bilang iman tambah perbuatan. Paulus bilang iman, pengharapan, kasih. Maximus bilang iman mendatangkan takut akan Allah. Ya. Takut akan Allah mendatangkan pengendalian diri. Takut akan Allah, kamu bisa menguasai diri dalam segala hal nafsu. Penguasaan diri mendatangkan apa? Sabar, ketekunan, pasti tahan penderitaan. Ya. Nah, dari situ datang pengharapan. Timbul pengharapan kepada Allah. Dapat pengharapan, kamu dapat dispassion, baru dapat kasih. Jadi prosesnya itu ada 7 tangga. Iman, takut akan Allah, pengendalian diri, kesabaran, pengharapan, dispassion, dan kasih. Nah, ini semua adalah tahap purifikasi. Oke. Nah, supaya kamu bisa masuk ke level namanya iluminasi ini artinya pencerahan. Nah, kamu sudah mengalami namanya stillness. Seperti Paulus, seperti Yohanes yang mengatakan bahwa hidupku bukan aku lagi, di Kristus. Ya, dia telah mencapai keheningan tingkat tinggi. Baru terakhir, semua nanti akan diberikan dalam teosis. Nah, kamu tahu seperti ini tahu namanya kamu belajar teologi. Ya. Kalau kamu hanya nyatet-nyatet, saya hanya suruh kalian baca-baca, itu level 1. Tapi kamu pahami di level 2. Yang kamu pahami apa ya, masing-masing bisa beda-beda. Tapi kalau baca aja kamu udah males. Level 1 aja nggak lulus. Apalagi level 2. Gitu. Ya. Nah, apalagi dipakai. Kalau nggak pernah dipakai, ya nggak tahu analisisnya. Ya. Nah, nanti setelah kamu pakai, kamu analisis. Oke. Nah, contohnya simpel. Misalnya, ini kan udah saya sering jelasin. Udah nancep, Pak. Udah paham belum? Udah sampai level 2 belum?
Ya. Nah, kalau sampai level 2, saya mau kalian itu pakai level 3. Kalau dalam taxonomy of learning itu namanya aplikasi. Kamu harus pakai. Pakainya gimana ini? Jadikan visi. Ya. Jadikan itu apa? Mindset visi. Visi yang visi itu kayak kamu 10 tahun, 20 tahun lagi itu akan lihat dirimu itu seperti apa. Untuk dirimu aja. Gak usah visi organisasi atau gerejamu, tapi hidupmu. Nah, gitu. Karena kamu sudah tahu teologi. Tapi baru fondasi ya, baru belajar kan. Belajar ada 6 tahap. Belajar ini ya sampai paling tidak aplikasi dan analisis. Nah, berarti aplikasinya saya suruhannya itu bikin visi dan sebagainya. Nah, habis itu ya kamu harus kerjakan dengan tekun. Visi itu di sini belajar tentang visi, dapat visimu gambar awal. Makin jelas gambarnya, ya kan? Karena kamu makin belajar, makin jelas siapa diri. Yang awalnya gambarnya kabur, tapi makin lama makin belajar kamu makin lelap gambar itu malah makin kinclong. Makin kinclong, makin visinya makin jelas. Kan ada yang gambarnya buram, kalau HP yang jadul itu kan gambarnya pasti buram kan. Tapi HP-HP sekarang itu kan pixelnya tinggi-tinggi tuh, gambarnya makin tajam ya kan. Isi makin jelas. Nah, harusnya jangan handphone aja makin canggih, tapi pikiran kita, isi kita harus makin jelas. Nah, kalian yang muda-muda itu gitu banyak itu bersyukur harus tahu isi yang jelas itu apa. Isi itu penglihatan. Penglihatan ke masa depan. Yang kamu mau lihat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, kalau kamu diberi umur panjang, sampai mati lah, 50 tahun, 70 tahun lagi. Ya, rata-rata hidup manusia 70 tahun. Sekarang kamu umur 20, berarti 50 tahun atau 60 tahun lagi apa jadi apa? Kamu mau jadi apa? Sampai teosis? Atau cuma mentok di sini? Atau mencapai lupa? Ya. Nah, kalau kamu belajar teologi udah tahu kan tujuannya kemana? Tujuannya kemana? Hmm? Iya, tujuannya sampai teosis. Dan itu dicapai di mana? Ya, sekarang ini. Tujuannya Yesus datang itu apa? Mencapai penghilang, pemulihan kodrat kita, kodrat dosa kita makin dipulihkan. Nah, kalau itu adalah visi tujuanmu, jika kamu nanti mati, kamu selesai. Kata Paulus, selesai pertandingan ini, perlombaan ini, kontes ini selesai. Berarti visimu tercapai. Maksud? Apakah kita diberi umur kayak saya, mungkin 30 tahun lagi hidup. Nggak tahu ya, nggak ada yang tahu umur berapa. Atau kamu bisa diberi umur sampai 50, 60 tahun lagi. Nah, kamu 60 tahun lagi, isinya apa? Nah, itu ya, isi diri. Bukan ini bukan kita bukan bisa. Jadi kita lihat, kita gabungkan di sini apa yang fashionable yang akan kamu kerjakan berkaitan dengan supaya gambar ini diproses jadi rupa. Coba lihat apa yang fashionable. Ya, saya misalnya, saya fashionable-nya adalah bagaimana gambar yang ada dalam diri saya, Yesus yang saya tahu, ya itu juga kalian tahu semakin banyak orang yang tahu. Buat kalian share ke yang lain, jadi makin banyak banget. Nah itu passion saya. Jadi makin banyak orang yang tahu tentang itu. Karena kalau nggak tahu aja, taksonomi nggak tahu aja bagaimana memahami kan gitu.
Ini Salva ini latihan ke laptop terus. Kamu saya lagi jelasin, kamu lihat di sini, jangan dilihat di laptop. Ada apa di laptop ini? Ini. Ada. Catat di sini. Ini pahaminya ya, nggak perlu dicatat ini. Ya. Materinya udah di blog, tinggal copy aja. Dengerin dulu. Ya kalau kamu catat oke, tapi kalau kamu bisa, saya ngomong gitu cepat, kamu nangkep nggak? Nah, apa yang fashionable? Jadi maksud saya gini, kamu selama ini kan saya ngasih kalian banyak pelajaran-pelajaran, ya. Oke, sekarang kita mulai coba bikin artikel, paper, nulis dan sebagainya. Tapi juga itu kalau nulis-nulis paper itu kan levelnya sebetulnya ya kalau di taksonomi ya kita sudah pakai buat paper dan sebagainya. Tetapi saya juga mau kalian benar-benar pakai ini jadi kenyataan. Gitu. Gak cuma kenyataannya cuma bentuk secari jurnal gitu. Ya, itu maksud saya. Kamu belajar teologi itu nggak cuma hasilnya nilai IP atau hasilnya artikel, nggak cuma itu gitu. Tapi hasilnya aplikasinya adalah, oh iya, ini jadi teologi itu jadi panduan hidup saya gitu. Ya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi jadi apa? Nah, itu. Ya. Oke, kalau misalnya ini kan Pak Yason itu ngajarin 3 hal konsep landak ya. Fashionable, frank, ekonomi. Ini panduannya. Ini visi. 3 ini harus mengandung, visi kita harus mengandung 3 unsur itu. Nah, tanpa saya ajarin kalian ini, gambar jadi rupa, tujuan inkarnasi, misalnya hari ini, kalian sudah tahu, tapi apa yang kalian tahu, apa yang kalian pahami, aplikasikan. Nah, ini. Kalau di sini, kamu belajar, tahu, ngerti, bahkan bisa analisis, tapi aplikasikan dalam aspek tekun, diulang-ulang. Lalu datangkan kebajikan, datangkan iman, pengharapan, sampai kasih. Ya, nah, baru kita bisa dimurnikan. Kalau kita nggak dimurnikan, baru kita nggak bisa mencapai stillness. Kayak saya bilang kemarin, kalau kamu nggak naik SD, ya nggak bisa ke SMP gitu. Nggak kemarin. Nah, itu. Nah, bagaimana kamu memakai ini? Ya, ini kan khusus tingkat 2 semua kan? Orang itu. Ada Fitri, ya. Ya bagus, kamu kan, apalagi kamu udah akhir, kamu mesti ngerti, keluar dari sekolah ini, apa gitu ya, yang akan kamu kerjakan itu, kamu jelasin. Nah, makanya kita mencoba, ya, saya mencoba, ini pelajaran teologi ini nggak cuma hanya tadi, berakhir di artikel, berakhir di nilai, naik tingkat, oke, nanti kalian lulus, cuma gitu doang. Jadi bagaimana ini juga, ini nggak sekadar teori maksud saya. Ini benar-benar kita kerjakan. Ya, benar-benar kamu di sini, apa yang diajarkan itu ya bisa dikerjakan. Nah, makanya saya kita pikir kita mulai dari harus ada visi. Ya. Nah, apa yang fashionable? Nah, kalau tadi saya mau misalnya gairah saya adalah bagaimana saya menulis sebanyak mungkin tentang hal-hal ini kayak gini-gini supaya makin banyak orang di Indonesia ini misalnya tahu fashionable saya. Makanya saya bikin blog, bikin grup.
ya, ngajar di sini, tahu apa dorong kalian supaya belajar dan sebagainya, supaya ini bisa tercapai. Ya. Nah, itu fashionable-nya. Strength-nya apa? Tapi kamu punya gairah itu, punya kekuatan enggak? Kekuatannya berarti di sini kamu harus, kalau kamu ingin menyebarkan ajaran-ajaran seperti ini, misalnya dari para bapak gereja gitu ya, supaya banyak orang Kristen di Indonesia itu tahu, bahkan bukan orang-orang non-Kristen juga tahu. Nah, ada nggak kekuatan kamu untuk kerjakan? Saya kekuatannya, saya punya kemampuan. Ya, saya terus mengasah diri saya. Oke, misalnya kayak di grup Ancient itu saya konsisten mungkin 3 atau berapa tahun ya sejak pandemi itu, dari 2000 bahkan lebih ya sebelum pandemi ya. Itu grup itu awalnya cuma tingkat, lama-lama ya ada tingkat 1, 2 sampai udah berapa grup itu, aduh, apik saya share ya. Udah gabungin jadi satu. Itu awalnya. Baru ada mahasiswa baru masuk, kalian juga gabung. Tapi udah 5-6 tahun ini saya konsisten gitu. Nah, itu strength saya. Kamu punya kekuatan itu enggak? Itu kamu pikirkan. Ya, gitu. Strength itu termasuk juga, nah saya di sini jadi dosen. Jadi saya punya kekuatan untuk maksa kalian. Anda petik ya. Misalnya paling tidak baca. Ya kan? Kalau saya sama kayak kalian, mahasiswa juga emang saya bisa maksa. Bisa. Karena saya berdiri di depan kalian, saya punya strength, kekuatan untuk mewujudkan gairah saya. Oke? Nah, kamu pikirkan, apa gairahmu? Nanti tadi Pak Bosok Bogor itu, kamu paling tidak sudah bisa merancang ya, sharing sama teman, ya, KTP, dipertajam lagi. Jadi, ada visi hidup, bukan visi karir ya. Jadi bukan soal visi hidup dulu kita. Atau orang bilang filosofi hidup. Apa filosofi hidup? Ya. Apa filosofi hidup? Tentu kita semua bisa jawab. Ini dong dari tanggal dari lupa, dari fondasi jadi teosis dan sebagainya. Cuma kan ini kan teologisnya. Nah, kita perlu aplikasikan. Ini kan secara umum semua orang sama, benar nggak? Tapi kita perlu aplikasikan ke masing-masing individu. Misalnya filosofi hidup kita semua sama, tapi Happy, Helmi, sama Sofia visi hidupnya bisa mengaplikasinya bisa beda. Sama, orang semua tahu cara masak nasi goreng. Ini cara masaknya tiap orang bisa beda-beda. Nah, sama, aplikasinya bisa beda-beda. Nah, panduannya adalah kita pakai yang diajarkan sekolah ini. Itu dari Pak Yason itu konsep landak aja, simple. Strength, fashionable, economy. Ya kan? Nah, fashionable-nya apa? Kamu cari-cari tahu. Contoh saya tadi, fashionable saya adalah apa tadi? Iya, fashionable saya adalah ingin banyak orang tahu tentang Kristus. Yang benar. Sesat banyak di luar saya, itu repot juga nih. Ini yang benar. Ya, Kristus itu tahu tujuannya orang jadi ingat. Nah, saya punya itu fashionable. Saya punya strength, Kak. Punya akses nggak? Ada. Sekolah ini salah satunya. Lalu saya bangun grup. Lalu saya jadi dosen di sini. Ya, saya mengasah kemampuan saya terus. Gitu. Dan sebagainya. Ya, strength itu juga salah satunya ya
kita bisa memanfaatkan teknologi dan sebagainya, itu strength. Oke. Pertemanan itu strength, ya, pertemanan, jejaring dengan orang. Nah, makanya perlu kenal orang dan sebagainya, strength. Oke. Nah, tapi ekonomi nggak menopang hidupmu nggak? Nah, kamu harus pikirkan. Kayak saya jadi dosen, fashionable saya tercapai, saya punya strength, tapi ini menopang hidup saya. Ya, misalnya saya bisa beli laptop untuk meningkatkan kemampuan saya. Nah, itu ekonomi. Kita nggak bisa pungkiri, ya. Gitu. Kita hidup di dunia yang memang butuh itu. Nah, ini kita nggak bisa pungkiri ekonominya. Nggak bisa idealis, tapi harus realistis ekonominya itu. Ya. Nah, sehingga dari sini kalau nangkap visi ini kamu kerjakan yang konsisten. Misalnya nih, saya terus ngasah diri saya ngajarin kalian timbul kebajikan apa dalam diri saya. Iman saya makin kuatnya, pengharapan saya, kasih saya, takut akan alam, obatan, pengendalian diri, dan sebagainya. Kebajikan dari visi ini. Kalau nggak ada, visimu melenceng. Misalnya visimu di sini fashionable-nya adalah kamu cari uang. Gak ada yang salah dengan namanya ingin kaya, menjadi kaya dengan banyak uang. Fashionable. Tapi kamu punya strength, misalnya kamu punya kebun yang luas di mana itu, di kampung kamu, kebun durian, kebun apa, kamu punya strength di situ. Ya. Lalu kamu punya ekonomi, kamu punya strength, kamu punya donatur, mengelola itu semua. Oke, kira benar visi kamu tercapai menjadi orang kaya. Tapi buat gambar jadi rupa nggak? Atau kamu makin serakah nggak? Atau jadi kaya tapi justru mendatangkan nilai-nilai kebajikan. Kamu jadi kaya, kamu bisa bermurah hati, kamu bisa banyak menyumbang, kamu bisa banyak memberi donasi buat orang miskin. Nah itu kan namanya kebajikan. Gak ada yang salah. Sih, tapi mendatangkan. Atau daerahmu apa di sini? Nanti kamu cari tahu. Peta, apa jadi guru, atau apa. Nah, fashionable-nya. Kita apa stylenya bisa dijual nggak? Ya, karena saya pikir juga ya, saya bisa bikin buku-buku seperti ini, nggak ada yang beli juga sih. Nilai ekonominya kecil banget. Ya berarti kalau makin banyak yang beli kan makin banyak orang yang baca. Tapi bagaimana? Nah ini kelemahan saya. Ini buku yang hanya sulit, jadi orang males baca. Mendingan dia beli si goreng daripada buku kan gitu kan. Kalau buku ini bikin pusing, nasi goreng bikin kenyang kan gitu. Padahal harga bukunya seharga nasi goreng 15.000 misalnya. Tapi ekonominya sulit. Oke, ini ya satu contoh bahwa untuk apa sih kita di sini belajar teologi? Nah, ini kamu memberikan kamu filosofi gambaran hidup, tapi kamu mesti aplikasikan dalam kehidupan. Mulai coba kan kalian sudah belajar tak belum belajar apalagi ya macam-macam di sini ya. Nah, tapi tentang ini saya nggak tahu apakah di leadership kepemimpinan kalian belajar ini nggak membuat visi masing-masing ada
Nah, coba kamu pakai itu yang mulia itu, kamu rumuskan, ya. Nanti saya kepingin tahu, kalian coba share. Devi misalnya apa? Udah ada. Nah, apa? Tapi saya punya pertanyaan Pak. Oh iya. Dari penjelasan dari Bapak tadi sangat membantu saya dan juga menjadi dasar saya untuk mau mengerjakan visi saya Pak. Tadi kata Bapak belajar akan Allah akan berjalan sisi kita. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana mempertahankan visi kita ketika kita dipertemukan berbagai pilihan yang besar. Misalnya saya mempunyai visi untuk menjadi peneliti atau menjadi pendeta salah satunya. Memimpin orang mengikut Kristus. Tetapi oleh karena pilihan yang besar, akhirnya saya terpengaruh dengan jatuh dalam pengusaha itu Pak, untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi pendeta. Bagaimana mempertahankan visi kita yang sudah kita bangun atau kita awali dari semenjak sekarang, supaya visi kita itu bisa kita gapai Pak. Bagaimana mempertahankannya dalam berbagai pilihan kita? Ya pilih-pilih. Pasti ya ada banyak pilihan-pilihan yang kamu mau ambil, ya. Apa jadi pengusaha, jadi pendeta, atau jadi guru misalnya gitu ya. Nah, disinilah kamu satu perlu matangin ya, matangin dalam pengertian kamu pertimbangkan walaupun nanti bisa berubah lagi, tapi nggak apa-apa. Namanya tahap belajar ini. Tahap belajar, tahap memahami dulu. Begitu kamu udah paham benar, kamu aplikasikan yang mantap yang satu itu. Tapi waktu kamu masih belajar, waktu kamu masih memahami, ya bisa berubah-berubah. Artinya, jadi pendeta, kamu pertimbangkan ekonominya, fashionable-nya, strength-nya, mana. Jadi guru, jadi misionaris, jadi pengusaha misalnya, ya kamu bisa. Kamu strength-nya ada nggak di sini? Di fashionable-nya, ekonominya, utama strength-nya ada di situ. Karena ada strength-nya kamu. Gitu. Ya kan? Bergairah mungkin bisa macam-macam, tapi strength-nya. Nah, kamu pertimbangkan mana yang lebih kuat. Kan ini 3 unsur nih mesti jalan. Nggak bisa cuma satu yang paling gede. Mungkin jadi guru misalnya nilainya cuma 6, 5. Jadi pengusaha misalnya 8, tapi strength-nya 3, ekonominya 2. Nah, jadi pendeta mungkin stabil 7, 7, 7. Kira-kira ini contoh. Ya kan? Totalnya mana? 1, ini 6, 18, ini 13. Nah, kamu pilih-pilih gitu. Gak apa-apa, karena kamu masih tahap belajar. Malah eksplor lebih banyak. Ya, kamu eksplor lebih banyak. Pakai tadi salah satunya misalnya, kamu lihat 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan, ya. Kayak sekarang zaman robot, AI, ya. Jadi kalau kamu cita-citanya nanti misalnya visinya mau jadi translator, penerjemah, itu nggak dipakai. Orang semua sudah pakai Google Translate misalnya, ya kan? Jadi editor, jadi penerjemah, walaupun kamu bergairah di situ, tapi ekonominya kecil. Jarang ada orang yang mau lagi. Jadi editor, edit itu udah nggak ada. Jadi guru mungkin juga bisa terancam. Karena gurunya orang bisa pakai robot AI. Ya. Nggak tahu kalau jadi pendeta. Terancam nggak ya? Oke. Nah, itu pikirkan juga strength ekonominya. Ya. Misalnya tadi kalau saya bilang jadi translator, jadi penerjemah.
ekonominya kecil karena ke depan jarang yang mau pakai. Ya, tapi kalau saya pikir jadi pendeta itu nggak tergantikan. Jadi guru itu saya rasa belum ya. 10 hingga 20 tahun ke depan tuh justru semakin dibutuhkan. Ya. Nah, lihat opportunity-nya, strength ekonominya itu. Jadi dia pikir, ya itu, pikir aja beberapa alternatif, nggak mesti satu. Apa namanya, ini kita masih tahap belajar. Nanti kamu udah tahu cara merumuskannya, ya 3 indikator ini kamu pakai, terus habis dapat, kamu refleksikan. Ini tujuan visi hidupnya tercapai nggak gitu? Filosofinya tercapai nggak? Misalnya tadi saya contoh, kamu fashionable jadi orang kaya, ya. Tapi kaya yang terakat, atau nggak dengan ini? Ada nilai kebaji? Jadi harus perhatikan ini kita ya. Saya tambahin satu adalah ini teologisnya. Apa teologisnya? Ini gambar jadi lupa nggak? Ya, atau fondasi, purifikasi, teologis. Ini perhatikan juga. Oke. Nah, sekarang misalnya nih, tadi ini contoh secara teologisnya ini aja deh. Tujuan dari inkarnasi. Nah, kamu punya visi yang jelas ini. Kira-kira ini bakal tercapai nggak? Kalau enggak, kamu rumuskan ulang visi. Walaupun ekonominya ada, strength-nya ada, ya, tapi bertentangan nih dengan visinya Kristus, teologisnya. Benar nggak? Nah, berarti kamu rumuskan ulang. Ya. Nah, waktu kalian masih kuliah seperti ini, sambil pikirkan aja, renungkan gitu ya, apa nih ya, strength saya, passion saya, teologisnya saya sudah ngerti nih, gimana mengaplikasikannya, carilah visi dulu. Ya, nah, dari visi itulah nanti kamu gumulkan, kamu doakan, ya Tuhan bisa pakai. Kesempatan selalu terbuka. Ya, kalau dulu saya seumuran kalian ya nggak mikir gitu. Ya, pokoknya tamat SMA, kuliah ya kerja. Yang gitu. Ya, saya kuliahnya sengaja ambil bahasa Inggris supaya saya punya keinginan kerja di perusahaan asing dengan bahasa Inggris saya, atau paling nggak perusahaan besar. Supaya apa? Ya udah ujung-ujungnya supaya nggak nggak hidup susah, jadi punya banyak uang, itu aja simpel. Kuliah ya buat dapat pekerjaan yang tinggi, dapat gaji yang tinggi. Nah, tapi waktu saya kuliah bahasa Inggris itu, saya belajar tentang teologi. Di tengah-tengah kuliah itu, ya, ada acara-acara kayak seminar, ya, retreat, apalagi ya program-program intensif dari dosen-dosen di Jakarta datang ke ini. Terus di kuliah saya juga belajar sedikit tentang agama Kristen gitu ya. Nah, saya ikut seminar-seminarnya. Bahkan dosen saya juga ikut dengerin tentang ajaran-ajaran teologi. Ya, ini benar mengubah visi saya. Dan saya mau ya ikut Yesus. Pokoknya simpelnya ikut Yesus, belajar teologi dulu. Habis itu mau jadi apa? Ya paling-paling jadi pendeta lah, atau kayak hamba-hamba Tuhan di gereja itu mimpin pujian, khotbah,
ya ini jemaat, ya paling gitu. Tapi nggak apa-apa. Karena waktu saya belajar teologi, saya ngerti, saya harus beritakan Injil. Nah, makin jelas nih. Yang awalnya ingin cuma apa? Dapat uang dari pekerjaan, lama-lama, oh, ngerti. Ya, saya kayaknya nggak cocok di bidang kerja sekuler. Saya di bidang teologi. Nah, sekarang teologi ini mau ngapain nih? Ngajar kah? Di gereja kah? Ya, atau ya ngajar di sekolah kah? Kalau teologi itu ya bisa di lembaga yayasan, lembaga pelayanan, konseling, kan banyak. Atau di sekolah jadi dosen, atau jadi pendeta di gereja. Oh, apa ini? Ya, nah, saya gumulkan. Ya waktu itu ya belum kenal kayak gini, konsep-konsep seperti ini. Saya gumulkan pribadi. Oh, ternyata saya passionable-nya saya ketemu nih. Belajar teologi timur. Belajar tentang Church Fathers. Ya, belajar uh, apa? Nulis-nulis eksegesis dan sebagainya. Nah, ternyata itu bidang saya. Kalau saya suruh psikologi, saya nggak terlalu tertarik. Sejarah, bukan sejarah apa? Uh, Misalnya pastoral gitu, saya nggak terlalu tekuni, nggak tertarik. Nah, ternyata bidang saya biblical atau cetarus ini. Nah, itu ketemu gairahnya. Setelah berapa tahun? Setelah saya belajar teologi itu mulai kira-kira saya kuliah itu tahun 2002, 2003 gitu. Nah, makin dipertajam gitu. Nah, akhirnya saya tahu passionable saya apa, ketemu. Tapi ada strength-nya, ada ekonominya, mungkin kecil, nggak apa-apa, ya. Nah, itu prosesnya. Gitu. Nah, mungkin nanti kalian akan lulus dari sekolah ini bisa berubah lagi, bisa. Tapi makin passionnya, nilainya makin naik, gitu, ngerti ya? Tahunnya 3, jadi trennya 4, nanti jadi 8. Ekonominya mungkin awalnya 2, lama-lama jadi 6. Makin terbentuk nanti deh. Itu kelihatan. Ya, teologisnya juga sama. Mau makin teologisnya makin naik, bajikannya makin nambah. Ada yang kita tadi contoh, kita mau menjadi visi ini, tapi bajikannya teologisnya kecil. Visi misalnya dari kaya. Ini teologisnya, kebajikannya misalnya Pak, dan doang sejalan. Ya, ya. Nah, jadi saya dorong kalian coba mulai berpikir analisis dulu. Ini taksonomi itu berarti analisis dulu, dibedah dulu satu-satu. Kalau saya visinya A, tapi ini mendukung secara teologis kan? Misalnya, tadi contoh ya, kalau saya jadi kaya, saya jadi pengusaha sukses misalnya, pengusaha karet yang sukses, atau pengusaha mobil yang sukses, bisa aja. Selainnya ada, ekonominya ada. Saat teologisnya apa? Ini. Waduh, kayaknya saya akan lebih mudah jatuh ke dalam hal-hal yang jelek. Nah, ini teologisnya kecil, berarti hati-hati. Ya. Kalau misalnya dulu saya
apa? Bukan pilih sekolah teologi, saya ambil jalur misalnya di dunia kerja, ya mungkin fashionable, strength, ekonominya oke ketimbang sekarang misalnya. Tapi secara teologisnya mungkin saya akan rendah sekali. Saya nggak ngerti tentang iman, saya nggak ngerti tentang yang kayak gini-gini. Nah, bagi saya itu kurang. Ya, jadi teologisnya itu harus, jadi kalau tulis di sini ya, si, tujuh, kamu rumusan lagi. Oke. Saya dari gambar jadi Pak, saya jadi guru. Guru nih, bisa nggak dari gambar jadi saya? Nah, fashionable nggak? Sering nggak? Ekonomi nggak? Nah, nih. Atau tiga jadi pengusaha, empat content creator, lima jurnalis, enam apa? Kamu googling aja banyak profesi kerjaan. Ya, tapi empat unsurnya kamu perhatikan. Ya, ada pertanyaan nggak di sini? Ya. Itu kalau menjadi beda baik orang dengan filosofi. Lalu dengan saya juga menggunakan pola quadrant itu gambar menjadi empat. Terus jadi sebagaimana dengan saya yang hanya mungkin 40 tahun ke depan. Terus yang saya capai itu cuma level purifikasi. Sedangkan yang dicapai sampai Yesus atau sinless. Lalu bagaimana dengan saya tersebut? Apakah saya gagal untuk melakukan tersebut? Oh, ya. Nah, kalau purifikasi ini kan, jadi fondasi purifikasi misalnya di waktu hidup ya. Kalau teosis itu nanti itu adalah kesempurnaan nanti. Kalau kita belajar teologis itu nanti di zaman eskatologis. Jadi penting tugas kita itu adalah sampai purifikasi atau kamu naik sampai iluminasi. Nah, begitu sampai iluminasi, ya hal-hal seperti ini sudah ditinggalkan. Fashionable, slang, ekonomi sudah ditinggalkan. Nggak penting lagi buat kita. Tapi sekarang belum bisa. Nah, ya harus sampai ini. Sampai kamu bisa melepaskan segala yang itu iluminasi. Ya. Nanti kamu akan lihat, makin hidup, lama-lama kamu makin hidup, kamu akan lihat semua materi ini sebetulnya nggak ada gunanya. Tapi kalau sekarang kamu mau laptop nggak ada gunanya, uang nggak ada gunanya, nggak bisa. Kamu nggak bisa hidup tanpa laptop di sini. Atau tanpa uang di sini. Ya karena kita belum sampai level itu. Kita cuma tahu doang, tapi kita belum bisa mengaplikasikan. Ya. Oke, nggak apa-apa. Itu kamu terusin gitu loh. Tapi kalau sampai verifikasi kan kamu bisa nilai imanmu gimana, kamu gimana, pengetahuannya gimana, obatannya gimana, pengendalian dirinya gimana, distinctionnya, kasihnya bagaimana, dan sebagainya itu. Ya, nah, itu kamu kan bisa tahu sendiri dengan visi yang kamu buat. Jadi visi yang kamu buat itu ya tadi mencapai tujuan inkarnasi itu. Oke, nah, coba kita baca ini ya.
waktunya udah tanggung. Tapi satu yang saya dapat, yang saya bisa bagi sama kalian hari ini adalah apa tadi? Tentang bagaimana, tentang bagaimana, Mas? Ya, kita mengaplikasikan teologi itu misalnya dalam bentuk visi kita. Ya. Oke, itu masih ada waktu beberapa menit ya. Coba kita baca ini. Dua fase dalam pengilahian kodrat manusia di dalam Kristus ya. Ini saya ambil dari sini ya, dari buku ini. Oke, coba baca yang cepat. Siapa nih happy? Baca. Yesus mengikuti membedakan dua fase dalam yang manusia di dalam Kristus. Fase pertama adalah kehidupan oleh ketaatan yang terjadi sebelum kebangkitan. Maut yang telah diperkenalkan oleh ketaatan manusia pertama diisi oleh ketaatan manusia. Kedua, Gregorius yang sejati membebaskan mereka yang telah menderita penyakit karena mereka telah menyimpang dari kehendak Allah dengan cara menyatukan mereka kembali dengan kehendak Tuhan. Ilahian menunjukkan tubuh dan jiwa. Melalui penyatuan Allah dengan setiap bagian dari manusia, tanda-tanda dari Natu, beliau muncul dari kedua bagian ini. Tubuh disambungkan melalui kontak dengan ilahi dan mengungkapkan ilahian yang terpendam di dalamnya dan melalui kekuatan yang maha kuasa, jiwa menunjukkan kekuatan ilahinya sendiri. Namun masih perlu bagi juru selamat untuk menderita dan mati serta mengorbankan dirinya di kayu salib. Dalam sebuah upacara yang nikmat dan tetap melukiskan yang beruntung dan ikhlas dengan manusia sendirinya, Paulus selamat memberikan dirinya sendiri sebagai sebuah persembahan dan pengorbanan bagi kita. Iya. Dia adalah imam sekaligus anak gembala yang menerima dosa-dosa dunia. Ini menunjukkan bahwa daging masih belum diberi kehidupan baru oleh ilahi dan doa Kristus di taman Getsemani bukan bahwa kelemahannya sama dengan kelemahan kita. Komentar Gregorius tentang Getsemani ini dengan komentar kemudian Tuhan mengucapkan kata-kata yang rendah hati ini dan mengungkapkan rasa takut manusia untuk menunjukkan bahwa yang benar-benar memiliki natur yang sama dengan kita dan dengan mengambil bagian dalam kelemahan kita. Yang bersaksi tentang realitas kemanusiaan. Iya. Terus? Gregorius menekankan bahwa kematian itu selamat hidup. Kematian adalah pemisah jiwa dan tubuh, setelah itu telah kehilangan hidup yang ada di dalam jiwa. Kematian juru selamat adalah kematian yang sejati karena jiwa dan tubuhnya terpisah. Namun karena dia telah menyatukan tubuh dan jiwa di dalam dirinya, dia sendiri tidak terpisah dari keduanya. Ini adalah sumber kebangkitan karena tubuh dan jiwa tetap berada dalam persekutuan dengan ilahian dengan kehidupan. Bahkan dalam kematian, tubuh selamat yang dihilangi dapat berusak dan melalui penfanaan tubuhnya, penfanaan hancurkan. Jiwanya masuk ke dalam Firdaus dan di sebelah belakang. Nah, itu ya. Jadi doktrin-doktrin seperti ini kalian perhatikan baik-baik. Baca dengan teliti. Jadi kalian tahu apa yang terjadi misalnya dengan kematian Kristus itu. Ya kan? Nah, lalu nanti dari sini kan kamu perlu tarik itu tadi pemahaman, ringkasan. Ini yang saya sudah bikin. Ya, tarik ringkasan. Ini namanya pemahaman. Oke, lalu kamu analisis. Ya. Nah, ini kita belajar begitu. Ini taksonomi ini. Kamu belajarnya seperti itu. Implikasinya apa, aplikasinya, kontribusinya, novelty-nya. Ini nanti untuk bikin paper, ya kan? Atau kamu kasih pertanyaan untuk refleksi, ya. Nah, ini contoh-contoh. Ini kalau kamu lihat di blog itu banyak sekali kayak gini contoh-contohnya. Nah, ini tahap belajar. Oke. Tapi dari belajar ini kan tadi saya bilang, kematian Kristus
yang unik ini. Ya kan? Lalu apa dong purifikasinya buat kamu? Menambah iman apa ini? Menambah takut akan Allah nggak? Makin kagum nggak kamu dengan Kristus? Makin. Ini manusia juru selamat yang sangat unik. Nah, kalau kamu makin kagum, makin hormat akan Allah naik, imannya naik. Dari situ kamu makin mengasihi dia. Nah, misalnya gitu, itu namanya kebajikannya naik. Karena kamu makin kenal, makin sayang gitu. Tidak kenal, kan ada pepatah mengatakan, ya tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Kamu sekarang kenal nih, gitu ya. Coba baca lagi. Jiwa dan tubuh fiskal. Dengan kesatuan kota ilahi yang sama-sama ada di dalam jiwa, apa yang telah diciptakan kembali disatukan. Kematian adalah hasil dari pemisahan elemen dalam status dan kebangkitan berasal dari penyatuan apa yang terjadi. Ini adalah kebangkitan dari semua elemen itu. Tuhan memberikan kepada manusia kuasa dan potensi. Dinamis. Kebangkitan. Tuhan turun ke dalam perut bumi, memajukan pikiran yang besar dalam kejahatan dan membawa terang kepada kegelapan, sehingga kefanaan diikuti oleh kehidupan dan kejahatan dan berubah menjadi ketiadaan. Selama 3 hari kematiannya, Tuhan menentukan semua kejahatan yang telah berkumpul sejak penciptaan dunia. Dia menghancurkannya bukan dengan berjuang melawannya, tetapi dengan turunnya dia sendiri. Kedatangan hidup yang sederhana dan tidak dapat dipahami dan kehadiran terang bagi mereka yang duduk dalam kegelapan dan bayang-bayang hidup fana telah menunjukkan maut dan melenyapkan kegelapan. Kematian Tuhan adalah kebangkitannya dan kebangkitan seluruh umat manusia. Ini adalah awal dari fase kedua dari kehidupan Allah manusia dan peninggian serta kemuliaan hakikat manusia yang tertinggi. Setelah dari kematian yang agung digenapi di dalamnya, daging mengungkapkan Allah dalam dirinya sendiri, dan dengan pembaharan itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih tinggi dan berat. Ketika daging telah menjadi satu dengan Kristus Tuhan, daging akan berubah menjadi apa yang mengatakan dalam daging. Manusia akan menjadi lebih tinggi daripada setiap nama yang lain bagi Tuhan. Dengan Filipi 2 ayat. Dengan menyatu dengan keilahian dan Tuhan kita yang pernah akan berubah menjadi natu dan tidak. Natu ini akan memberi partisipasi dalam kekuatan keilahian dengan cara yang sama seperti tetapi suka yang bercampur dengan laut dan kehilangan hasil analisa dalam akibat batasan substansi yang lain gitu. Oke, terus? Dengan cara ini keselamatan kita tercapai. Kerjaan kehidupan telah tiba dalam masa mau telah dihancurkan. Ingat kelahiran baru kehidupan yang lain dan atur alamiah kita diubahkan. Itu pada kebangkitannya membangkitkan dirinya sendiri segala sesuatu yang telah penting di tempat beristirahat. Dia menghancurkan ikatan dan penderitaan kematian. Lalu bagi kita sebuah jalan menuju kelahiran melalui kebangkitan. Dan jalan menuju kelahiran kembali melalui kematian. Dengan demikian Kristus adalah jalan kebangkitan dan hidup. Dan melalui dia Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Fondasi gereja adalah fondasi alam semesta. Iya, terus? Manusia adalah peserta sejati dalam kematian dan kebangkitan juru selamat kita bukan karena ketuhannya dengan juru selamat atau kesamaan dengannya, tetapi melalui iman. Kelahiran kembali dicapai dengan dua cara, melalui baptisan dan kebangkitan. Baptisan adalah sebuah kelahiran baru yang tidak dimulai dengan kebinasaan dan diakhiri dengan kemusuhan, tetapi yang membawa orang yang baru dilahirkan ke dalam hidup yang kekal. Baptisan adalah tahap pertama dari kebangkitan, sebuah jalan keluar dari labirin kehidupan ini. Saya menerapkan gambaran labirin pada perbudakan kita yang tak terhindarkan pada kematian dan memenjarakan seluruh umat manusia yang malang. Simbolisme upacara pembaptisan mengacu pada keadaan kematian selama 3 hari dan kembalinya Kristus ke dalam kehidupan. Pembaptisan adalah penyembuhan kematian, penyembuhan umat, kebangkitan yang dicapai setelah 3 hari. Iya, jadi kenapa kita manusia itu perlu dibaptis ya? Nah, ini kamu sudah baca seperti ini mulai agak sulit ya. Ada 2 fase dalam pengilahian kodrat manusia di dalam Kristus. 2 fase itu apa saja? 1 fase penyembuhan. Ini kamu ringkas ya. Fase penyembuhan itu artinya apa? Sebelum kebangkitan, Kristus bertindak sebagai penyembuh sejati yang menyembuhkan manusia dari penyakit dosa yang disebabkan oleh ketidaktaatan. Ya. Jadi fase penyembuhan itu adalah fase kita taat. Ada namanya praktikos.
itulah kamu melakukan yang namanya askese, kebajikan, purifikasi. Itu fase penyembuhan. Ya. Melalui penyatuan yang keinginan tubuh dan jiwa manusia dipulihkan. Yang kedua apa namanya? Fase kebangkitan dan pengilahian. Ya. Nah, waktu dia mau mengilahikan manusia, Kristus datang dalam ketaatan sampai mati. Oke? Itu dia menyembuhkan dosa. Dosa itu kan ketidaktaatan. Disembuhkan dengan ketaatan. Tapi masih ada maut nih. Bukan cuma dosa, tapi maut. Nah, maka itu disembuhkan dengan apa? Kebangkitan. Ya, jadi setelah kematian, Kristus memulai fase baru di mana manusia diangkat ke tingkat keberadaan lebih tinggi. Kematian Kristus yang unik memungkinkannya menaklukkan maut, ya, mengalahkan maut, dan membuka jalan bagi kebangkitan umat manusia. Sehingga ada kebangkitan. Coba Kristus tidak bangkit, maka tidak ada kebangkitan. Manusia mati udah selesai. Ya, selamanya di neraka. Tetapi karena dia bangkit, maka manusia jadi punya harapan baru. Bisa bangkit jadinya. Oke. Sebab dia mengambil kodrat kita. Kodrat kita sekarang bisa bangkit jadinya. Coba sebelum Kristus mati, Adam, Musa, Abraham, waktu mati bangkit nggak mereka? Nggak bangkit. Tapi ketika Kristus mati, mereka tuh semua dibangkitkan. Dibawa ke Firdaus. Tubuhnya memang masih belum. Nanti pada kedatangan Kristus yang kedua. Ya, paham ya, Ahmad? Ya. Analisis. Kristus sebagai penyembuh. Ini analisis itu artinya kamu kasih poin-poinnya. Ya, kamu bedah satu-satu. Misalnya nih, Kristus sebagai penyembuh. Coba baca, Olivia. Itu sebagai penyembuh. Fokus menekankan peran Kristus sebagai tabib yang menghubungkan kehidupan ini dengan penyatuan Tuhan manusia dengan Iya. Kedua, dan harus memberikan penafsiran yang dalam tentang kematian Kristus yang melihatnya sebagai kematian yang sejati namun unik dengan Kristus mempertahankan persatuan dengan keilahian bahkan dalam kematian. iya. Nah, ini kan bahas tentang kematian Kristus. Ya. Jadi kalau dia sebagai penyembuh, berarti dia menyatukan kembali manusia dengan Allah. Kalau kematian Kristus itu dia melihatnya sebagai kematian yang unik karena mempertahankan persatuan dan keilahian bahkan dalam kematian. Ya. Terus ketiga, Kristus adalah kali dalam keselamatan. Kebangkitan bukan kuasa maut dan membuka jalan bagi kebangkitan umat manusia. nah ini fase yang kedua. Jadi fase penyembuhan dengan ketaatan, dia taat sampai mati. Yang kedua, dia bangkit. Ini menyembuhkan atau fase penyembuhan itu mengalahkan dosa, fase kebangkitan itu mengalahkan apa? Maut. Ya. Nah, sehingga baru dia bisa mengilahi manusia. Manusia akhirnya jadi bisa mengalahkan dosa dengan ketaatan. Manusia bisa menyatu dengan Kristus, diubah menjadi makhluk ilahi, karena tadi manusia bisa bangkit dari kematian. Memang kita mati, tapi mati untuk bangkit. Kok bisa bangkit? Kan Kristus sudah bangkit. Kok Kristus bisa bangkit? Karena dia taat sampai mati. Nah, kalau dia tidak taat sampai mati, ya dia tidak bangkit. Tapi karena dia taat sampai mati, dia menyembuhkan dosa, maka dia bisa bangkit. Bangkit mengalahkan maut. Dan itu diberikan kepada kita ketika kita masuk dalam pembaptisan, dia bilang. Jadi pembaptisan itu artinya kamu berpartisipasi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, kamu dibaptis atau nanti kamu membaptis orang itu bukan cuma sekedar sah jadi anggota gereja gitu atau cuma sekedar pacara aja.
Tapi ini kayak peristiwa penyembuhan dan apa? Penyembuhan dan kebangkitan. Maka Gregory mengatakan baptisan sebuah kelahiran baru yang dimulai dengan kebinasaan, diakhiri dengan kebusukan, tetapi membawa orang yang baru dilahirkan dalam hidup yang kekal. Ya, jadi kalau kamu dibaptis itu berarti kamu kayak kayak kamu mati selama 3 hari, terus kamu bangkit kembali dalam kehidupan. Jadi pembaptisan adalah peniruan kematian, tapi juga peniruan rahmat kebangkitan. Nah, ini kan kalau kamu belajar teologi, kamu ngerti. Dari sini, gambar nih. Kamu belajar, berarti fondasi, kamu lahir baru. Sudah dibaptis kan semua? Sudah. Baptisan kamu sudah masuk ke dalam namanya gambar yang baru. Gambar Allah. Yang baru. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini berarti udah paragraf yang keberapa kita bahas? Topiknya berapa? 11 ya. Nah, kamu bikin paragrafnya 11. Untuk yang rekap di WA itu ya kalian baca-baca aja. 13. Oh ya, kemarin ada 2 ya. 1 berarti ada 13. Nah, kalian rekap 13 itu aja. Yang di WA yaitu kalian baca-baca. Tidak perlu direkap. Tetapi kalau kalian ada file-filenya ya kalian rekap. Nanti bisa bagi ke teman atau yang mau. Yang penting 13 paragraf itu kamu rekap ya, supaya paling tidak ini kita terlalu lambat. Saya minggu depan mungkin kebut ini dapat teman berapa? 9 ya. Ya supaya nanti minggu depan paling dia kita kebut 10, pertemuan ke-10 sudah terkumpul paling tidak misalnya 20 paragraf ya, atau bisa lebih. Nah, dari situ nanti kamu mulai susun nih ya, nanti semua akan sama-sama susun apa? Temuannya ya. Topiknya tentang manusia, tapi sub-subnya apa? Yang jelas udah 4 itu loh, penciptaan, kejatuhan, pemulihan, teosis. Ya. Oke, nanti setelah itu baru kalian lanjut budayanya tambah pembahasannya. Saya sudah kasih yang itu belum, yang Maximus? Belum ya. Bukan, papernya. Belum ya. Oke, nanti kalian bisa, atau nanti saya di classroom. Cuma itu nanti mau dipresentasi di simposium saat ya, nanti hari Rabu depan. Saya belum tahu ya apa. Mungkin kalian juga bisa ini ya, ikut, atau mungkin karena ada kuliah nggak bisa, tapi ini saya kasih papernya aja. Ya, Zoom, pakai Zoom sih. Jadi ya presentasinya seperti ini. Gitu. Nah, ini kan ini tolong nanti kalian catat ya. Jadi 11, jadi berapa? Udah 13 paragraf ya. Nanti kumpulkan di tugas mingguan. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih Pak.